Ekosistem darat adalah komunitas organisme biotik yang berinteraksi dengan lingkungan fisik, yaitu abiotik di wilayah daratan, sangat dipengaruhi oleh iklim, curah hujan, dan tanah. Ekosistem darat terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Ekosistem darat alami yaitu ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem darat buatan dibentuk oleh manusia untuk kebutuhan tertentu. Berikut ini adalah alat dan bahan. Yang pertama, 1. Alat tulis dan lambar pengamatan. 2. Lingkungan sekitar. Berikut ini adalah ekosistem darat alami komponen abiotik. Yang pertama adalah tanah. Tanah sebagai komponen abiotik dalam ekosistem berperan krusial sebagai media tumbuh-tumbuhan, habitat mikroorganisme, penyedia unsur hara dan air, serta pengurai polutan. Yang kedua adalah suhu. Suhu berperan krusial dalam komponen abiotik sebagai pengatur laju reaksi fisiologis, metabolisme, dan perkembangan organisme. Yang ketiga adalah angin. Angin membantu penyerbukan tanaman, menyebarkan biji untuk proliferasi, mengatur suhu lingkungan, serta mempercepat proses evaporasi atau penguapan. Yang keempat, cahaya matahari memicu proses fotosintesis pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan, mengatur suhu lingkungan, mempengaruhi siklus hidup makhluk hidup, serta menentukan kualitas dan intensitas lingkungan fisik di darat maupun di perairan. Yang kelima adalah air. Air, penyusun utama tubuh makhluk hidup, pelarut hara mineral, medium metabolisme, serta pengatur suhu lingkungan dan tubuh. Lalu komponen biotik. Yang pertama, bambu dengan capung. Dan yang kedua, tanaman pagar dengan lebah. Yang ketiga, pohon kunyit dengan kupu-kupu. Dan yang keempat, ada semak-semak dengan burung cabai api. Dan yang kelima, pohon pule dengan semut. Dalam komponen biotik, hewan berperan sebagai organisme konsumen yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem melalui rantai makanan, membantu penyerbukan tumbuhan, mengendalikan populasi organisme lain, serta berperan dalam siklus nutrisi. Dan yang terakhir adalah jamur. Jamur berperan penting sebagai pengurai dengan memecah materi organik mati seperti sisa tanaman, kayu lapuk, dan bangkai menjadi senyawa anorganik sederhana. Selanjutnya, ekosistem darat buatan. Komponen abiotik yang pertama adalah cahaya. Cahaya matahari sebagai komponen abiotik utama berfungsi sebagai sumber energi primer dalam ekosistem. Yang kedua ada suhu. Suhu di sini adalah 31 derajat. Suhu menentukan distribusi spesies, mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan, serta mengatur pola reproduksi, hibernasi, dan migrasi hewan. Yang ketiga adalah air. Air merupakan komponen abiotik paling krusial bagi kehidupan, berperan sebagai penyusun utama tubuh makhluk hidup, pelarut hara, mineral, medium metabolisme, serta pengatur suhu, lingkungan, dan tubuh. Air juga menjadi habitat bagi berbagai organisme, sarana transportasi nutrin, dan bahan utama fotosintesis. Yang keempat ada tanah. Tanah sebagai tempat hidup penyedia unsur hara, penopang akar tanaman, dan pengatur siklus air bagi organisme. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan dan tempat tinggal mikroorganisme. Selanjutnya ada komponen biotik. Yang pertama ada rumput dengan capung. Dan yang kedua ada rumput dengan walang sangit. Yang ketiga ada pohon randu dengan ulat. Dan yang keempat ada padi dengan burung. Dan yang kelima ada rumput dengan belalang. Hewan berfungsi sebagai komponen biotik heterotrof dan konsumen dalam ekosistem.
berperan penting dalam aliran energi, rantai makanan, serta menjaga keseimbangan populasi. Dan yang terakhir ada cacing. Cacing adalah komponen biotik yang krusial untuk meningkatkan kesuburan tanah. Mereka berfungsi sebagai pengurai bahan organik, mengemburkan tanah melalui pembuatan liang, memperbaiki aerasi dan drainase tanah, serta mendistribusikan nutrisi ke dalam lapisan tanah. Itulah hasil pengamatan ekosistem darat, alami dan buatan, serta komponen abiotik dan biotik dari kelompok kami. Terima kasih.